Selamat pagi porang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur-dulur, di video kali ini saya akan sedikit sharing. Dalam tumbuh kembangnya tanaman porang pasti mengalami yang dinamakan fase dorman. Apakah fase dorman tersebut? Kita simak video selanjutnya. Baik dulur-dulur, dorman atau dormansi atau bahasa Jawanya ripah ini memiliki arti suatu keadaan yang berhenti tumbuh kembangnya pada makhluk hidup atau bagian lainnya. Di sini kita akan membahas fase dorman pada tanaman porang. Tanaman porang mengalami fase dorman itu hal yang wajib, yaitu yang pasti dulur-dulurnya. Tidak mungkin tanaman porang ini tidak mengalami fase dorman. Memang tanaman porang ini memang ada fase dorman, ada fase tumbuh kembangnya, seperti itu dulur-dulur. Nah, fase dormannya ini kapan terjadinya? Pada saat mulai intensitas cahaya matahari lebih dan kadar air dalam tanah atau kadar air curah hujan mulai berkurang. Mayoritas untuk fase dorman pada tanaman porang ini sekitar bulan Maret, April atau Mei. Namun berbeda dengan di wilayah Kalimantan Barat, terutama di Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, khususnya di tempat saya kemarin bulan Februari sudah memasuki fase dorman atau sudah terjadi fase dorman pada tanaman porang di sini ya dulur-dulur ya. Dikarenakan memang pada saat bulan Februari tersebut intensitas cahaya matahari sangat panas sekali dan curah hujan memang tidak turun sama sekali atau sangat kurang sekali ya dulur-dulur ya. Itu sangat mempengaruhi tanaman porang ini memasuki fase dorman atau dormansi tersebut. Baik, kita kembali ke tanaman porang. Pada batang tanaman porang ini 85% terdiri dari air ya dulur-dulur ya, karena memang porang ini adalah tumbuhan berbatang lunak, seperti itu dulur-dulur. Jadi jika terkena panas atau intensitas cahaya matahari yang berlebihan yang secara terus-menerus dan kadar air di dalam tanah yang semakin berkurang, maka pada batang tanaman porang ini yang terjadi yaitu akan semakin menyusut atau keriput ya dulur-dulur ya. Jika kita pegang maka akan terasa empuk seperti itu ya, tidak padat seperti pada saat intensitas curah hujan masih tinggi-tingginya, seperti itu dulur-dulur. Nah, kemudian ciri-ciri dari tanaman porang memasuki fase dorman yaitu biasa kebanyakan ini pada batang tanaman porang ini layu atau melengkung, bisa jadi condong ataupun mematah ya dulur-dulur ya, karena memang sudah asupan airnya memang sudah berkurang seperti itu. Dan daunnya layu, kemudian batangnya semakin lama akan semakin menguning, daunnya juga akan semakin menguning, dan kemudian katak atau bulbil pada cabang-cabang di dahannya itu akan terkelupas dan kemudian terlepas dan jatuh ke tanah, seperti itu dulur-dulur. Fase dorman ini bisa dikatakan adalah fase istirahat ya bagi tanaman porang ini, karena pada saat sistem tumbuh kembangnya tanaman porang ini, tanaman jenis porang ini adalah tanaman berumbi, jadi menyimpan nutrisi makanannya pada umbinya ya dulur-dulur ya. Nah, memasuki fase dorman ini maka semua nutrisi yang dihasilkan pada saat tumbuh kembangnya tanaman porang ini disimpan di dalam umbi yang berada di dalam tanah, seperti itu. Namun selama fase dorman ini selain kita bisa memanen katak atau bulbil yang terjatuh dari sela-sela dahan atau sela-sela pada ranting tanaman porang ini, kita juga bisa memanen umbinya. Dan jika kita biarkan umbinya di dalam tanah
sampai dengan fase tumbuh kembang kemudian, yaitu pada sekitar bulan mungkin September, Oktober atau November, maka umbi tersebut tidak akan busuk atau tidak ada kadaluarsanya seperti mungkin ubi atau jenis-jenis yang lainnya yang memiliki batas rentang waktu antara usia tanam sampai usia panen ya telur-telur ya. Namun porang ini tidak memiliki hal tersebut. Porang ini semakin kita biarkan umbian tersebut, maka akan semakin besar pertumbuhannya, seperti itu.